gitu. Lalu kemudian tiba-tiba orang bicara tentang bohir. Oke. Bohir itu apa? Ya nanti kalau Rustam datang dan kemudian minta duit, ya itu kita nggak percaya baru. Bohir itu apa sih? Ya kan? Kalau per definisinya adalah orang yang kasih 50 M dan kemudian merorkestrasi semua ini, dan disebut itu ada AHY, ada Puan, ada JK, kan begitu. Bahkan nama-nama SS disebut juga, ya kan? Maka mungkin itulah bohir. Tapi masalahnya dari pembicaraan ini, jangankan menyebut inisial, bau-baunya aja nggak jelas. Lalu contoh-contoh yang diberikan traktir makan, emang nggak mampu kita mentraktir makan orang man? Jelek-jelek YouTube saya ini menghasilkan ratusan juta loh per bulan. Iya kan? Belum lagi lawyering kalau saya ada klien. Kan emang, tetapi untuk yang begini ini voluntarily kita. Tanya Mas Roy, apakah pernah Mas Roy kasih saya uang? Yang ada saya nraktir Mas Roy, bukan Mas Roy nraktir saya. Betul. Kan begitu. Karena itu jangan terlalu underestimate lah. Tetapi kalau sampai puluhan miliar ya nggak sanggup kita, ya kan? Tapi kalau cuma 2, 3, 4 juta saya kira masih bisa lah itu. Kecuali kalau Anda punya bukti bahwa memang ada toko yang memberikan puluhan miliar itu. Nah, saya pengen tahu. Karena saya mau minta juga. Nanti dia bilang, dipotong saya. Refli mau minta uang puluhan miliar. Ini nggak ngerti orang bercanda. Payah, ya kan? Kemudian, saya justru ingin bertanya, ya. Ini pertanyaan yang tidak perlu jawab dan saya tidak ingin menyatakannya ke sana, ke publik saja. Pertanyaannya adalah siapa orang yang membuat seolah-olah dia Dokter Tifa dan kemudian minta fasilitasi ketemu solo. Kan this is the question. Ya kan? Yang jelas itu bukan Dokter Tifa. Baik pihak sana maupun pihak sini sudah mengakui bahwa itu bukan Dokter Tifa berdasarkan klarifikasi mereka. Tapi kan kita harus bertanya, siapa orang iseng itu? Katakanlah iseng kan, tapi isengnya iseng luar biasa ini. Yang kemudian membuat seolah-olah Dokter Tifa mau minta restoratif justice. Dan ini menjadi bahan perguncingan. Bahkan ditambah-tambahin. Ada isu yang mengatakan Dokter Tifa 5 hari di Solo mau minta restoratif justice tapi tidak diterima. Kalau orang paham itu pasti hoax itu, ya kan? Oke. Berikutnya adalah Mas Roy Suryo mengatakan bahwa soal dana keterlibatan JK itu sudah artificial intelligence AI. Respon juga mengatakan AI. Oke. Masalahnya sekali lagi, siapa yang membuat artificial intelligence itu? Itu masalah, betul. Itu masalahnya. Saya nggak mau membawa masalah pribadi saya, tapi banyak sekali yang namanya produk AI yang bertebaran di media sosial, ya kan? Kurang ajar tuh orang yang bikin, ya kan? Tapi sudahlah, saya tidak mau. Saya mau fokus pada ijazah palsunya ini, kan begitu. Refli Harun geleng-geleng. Tuduhan bohir disebut-sebut ada AHY, Puan, JK, bahkan SS. Tapi mana buktinya? Jangankan inisial, baunya saja nggak jelas, sindir Refli. Isu 50 miliar ikut-ikutan, katanya buat bayar makan. Refli ketawa. Emang kita nggak mampu mentraktir? YouTube saya aja hasilnya ratusan juta sebulan. Kalau cuma 2-3 juta, santai. Tapi kalau puluhan miliar, ya nggak sanggup bang. Lalu soal candaan minta uang miliaran, itu Rustam Effendi bercanda, satir. Tapi para termul, baca orang-orang yang gampang panas, menanggapinya serius. Wah, saya juga mau minta dong, canda Refli lagi. Tapi jangan ditanggapi serius, nanti ditangkap polisi. Yang lebih lucu, ada AI palsu Dokter Tifa. Katanya minta RJ di Solo 5 hari, ditolak. Refli nyeletuk. AI itu bukan setan, bukan hantu. Pasti ada pembuatnya. Siapa? Yang punya laptop dan kopi pahit tengah malam. Itu yang harus dikejar. Jangan cuma teriak-teriak bohir. Kesimpulannya, bohir bisa jadi ada, bisa jadi cuma angin lalu. Tapi yang jelas, yang paling keras berteriak soal pendanaan, biasanya yang paling kosong isi kepalanya. Seperti warung kopi, ramai, panas, tapi abis itu pulang, nggak ada yang selesai. Kami tidak mau melayani lagi orang yang tidak jelas standingnya.
Saya mau melayani cuma lawyer to lawyer, biar apple to apple. Ngapain saya melayani Rasman dengan mohon maaf ya, mengapain saya melayani Andi Azwan? Tapi masalahnya adalah nggak banyak lawyer sana, nggak banyak yang membela Jokowi secara formal mendapatkan power of attorney, mendapatkan surat kuasa. Yang ada adalah orang yang standingnya nggak jelas sebenarnya. Nah lalu kita harus menjawab mereka. Kalau standingnya jelas, misalnya Firman mengatakan dasar hukummu salah, oke kita berdebat, ya kan? Berarti ada pembelajaran publiknya. Nah karena itu saya ingin menantang Firman aja lah berdebat, ya kan? Daripada yang lain yang nggak jelas standingnya. Oke. Saya ingin mengatakan, kecuali nanti besok-besok Rasman minta, Pak Jokowi minta dong surat kuasa, saya juga pengen, ya boleh. Baru kita berdebat, ya kan? Andi Azwan kan nggak mungkin, bukan lawyer soalnya. Gitu. Nah, begini, ini tesis saya ya. Siapa sih yang sebenarnya takut, ya kan? Saya ini ke Firmanto ini ya, karena ini khusus untuk lawyer to lawyer. Siapa sih sebenarnya yang takut sidang ini? Ya Takut kan? apa? Takut bahwa kasus ini disidang, ya kan? Tenang, jangan dibawa dulu mic-nya, saya belum selesai, nangis selesai baru nanti mic-nya diambil ya. Saya merasa yang takut justru Jokowi. Kenapa yang takut Jokowi? Begini, Jokowi itu penguasa 10 tahun. Dia masih menguasai beberapa katakanlah jaringan kekuasaan yang sekarang ini masih aktif. Ini kan analisis politik, saya itu kan juga orang politik, orang hukum tata negara, dekat sekali dengan politik. Sehingga kalau kasus ini mau dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian disidangkan, so easy bagi dia. Dari kemarin-kemarin sudah bisa. Tapi kenapa kemudian tidak bisa? Ada dua kemungkinan yang akan ditambahkan Gafur nanti. Soal teknis dan soal politis. Soal teknisnya adalah, saya kira mereka sulit membuktikan. Di mana sih salahnya Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian sebelumnya Rismon, dan kemudian 3 di sana, Rizal Fadila, kemudian Kurnia Triroyani dan lain sebagainya. Saya sudah mengatakan ini under the constitution right, ya kan? Anda punya hak konstitusional kok untuk mempertanyakan ijazah atau kredensial seorang kepala negara dan mantan kepala negara. Jangan lupa, ini kan dari 2022. Sehingga under hukum Indonesia di mana kesalahannya? Makanya kemudian dilakukanlah proses-proses penyelundupan hukum yang kemudian digugat oleh 9 jenderal dan 6 kolonel serta 2 warga biasa. Di citizen lawsuit yang kemarin sudah berproses. Kenapa? 2 warga biasa, 6 kolonel, 9 jenderal, 6 kolonel, 2 warga biasa. Semuanya 17 orang. Hah? Oh sudah tambah 19, sudah ganti toh? Oh udah nambah, oke kalau nambah. Nah. Menggugat proses hukum ini. Iya, menggugat proses hukum ini. Kenapa? Karena mereka kemudian melihat kebijakan penyidik untuk menerapkan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh kubu Jokowi juga, itu mengandung penyelundupan hukum dan abuse of power. Kenapa? Karena pasal 32 itu cerita mengenai manipulasi dokumen, ya kan? Lalu tentu digunakan untuk sebuah kepentingan biasanya mostly ekonomi. Makanya 12 tahun penjara. Pasal 35 lebih aneh lagi. Mas Roy CS itu diduga melakukan perbaikan sehingga data yang tidak otentik itu menjadi otentik. Nah, begitu. Ya kan? Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Saya bisa pastikan untuk pasal 35 itu ngawur bin ngawur. Bagaimana mungkin Mas Roy Suryo dikatakan memperbaiki, mengedit agar data itu menjadi otentik? Itu kan berarti pengakuan kalau dia menggunakan pasal itu. Coba. Refli Harun, ngapain debat sama orang karbitan? Saya mau lawan lawyer asli Jokowi. Refli malas banget debat sama Rasman atau Andi Azwan. Ngapain katanya? Sebab yang punya surat kuasa resmi dari Jokowi itu cuma sedikit. Sisanya standingnya nggak jelas bang. Refli pengen lawyer to lawyer, biar ada pelajaran buat publik. Apple to apple dong. Lalu dia sindir.
Kalau besok Razman udah dikasih surat kuasa sama Jokowi, baru deh saya mau debat. Soal Andi Aswan, Refli tertawa. Dia bukan lawyer. Seketika penonton ngakak. Andi Aswan cuma bisa cengar-cengir kayak anak kecil kepergok ambil kue. Yang takut sidang siapa? Jokowi, kata Refli. Refli berani bilang, Jokowi yang takut, bukan Roy, bukan Refli. Dia penguasa 10 tahun, masih megang jaringan di mana-mana. Tapi kok kasus nggak masuk-masuk sidang? Ada 2 alasan. Pertama, teknis. Pihak Jokowi susah payah mau buktiin Roy CS salah. Pasal yang dipakai kayak sepatu kebesaran, nggak masuk, nggak muat. Kedua, politis. Jokowi berusaha nyelundupin pasal berat ke Roy CS. Padahal secara pidana nggak terbukti, bos. Refli bilang ini abuse of power. Istilah kerennya, main kuasa biar orang lain ketar-ketir. Kesimpulannya, jadi yang katanya pejuang kebenaran tapi takut ketemu lawan yang seimbang, yang katanya mantan presiden tapi masih sibuk jagain kursi, lucu ya. Seperti ayam bilang mau terbang, tapi sayapnya cuma buat ngegaruk tanah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.